Sore Mbak Marta, Pak Rio, Pak Dwi. Juga. Ya, terima kasih juga kepada rekan-rekan Mata Garuda Pusat yang telah berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Juga yang kami kasihi pengurus Mata Garuda Nusa Tenggara Timur periode sebelumnya, dan yang terkasih penerima dan alumni penerima beasiswa LPDP Nusa Tenggara Timur. Baik, kita sangat bersyukur dan saya khususnya merasa senang sekali dapat bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Juga ada para petinggi di LPDP, kita dapat berkumpul bersama meskipun hanya lewat layar laptop maupun layar HP ya Bapak-Bapak dan kakak-kakak semua, namun semoga tidak mengurangi rasa silaturahmi, tali silaturahmi yang akan kita bangun pada sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, saya silakan. Terima kasih Kak Marta. Mari kita dengarkan lagu kebangsaan kita. Sekian. Selanjutnya kita akan menyanyikan Mars LPDP. Silakan Kak Albert. Kepakan sayap sang Garuda, menjaskan kepada Pancasila, integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cipta kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi. Melahirkan pemimpin masa depan, meraih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Baik, terima kasih. Sekian.
saya dapat informasi di sini juga. Selamat datang Ibu Ratna. Terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan kami, Ibu. Kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Rio Silaban, sekaligus membuka acara silaturahmi virtual ini. Silakan, Bapak. Terima kasih, Marta. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menyiapkan secara khusus pembukaannya karena menurut saya ini merupakan anjang sana untuk kita bertemu dan berkenalan. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada RB yang telah terpilih dan juga selamat kepada Mata Garuda NTT. Saya berharap apa yang sudah dilakukan oleh Mata Garuda sebelumnya dapat dilanjutkan oleh pengurus Mata Garuda NTT yang saat ini sedang bertugas. Harapan saya terhadap Mata Garuda NTT yang pertama-tama tentu seperti yang selalu saya sampaikan pada setiap persiapan keberangkatan, LPDP itu akan bertahan tergantung dari alumninya. Dan untuk itu saya sungguh berharap Mata Garuda NTT bisa menjaga dan mengharumkan nama LPDP. Sehingga pemerintah yakin bahwa program LPDP adalah sesuatu yang harus diteruskan. Dan kita berutang. Bukan hanya berutang kepada negara ini, tapi kalian berutang kepada adik-adik kalian yang mempunyai harapan. Tadi saya buka-buka di Google ya, saya ketik LPDP, beberapa ada yang bilang, wah saya sedang nunggu nih, kapan lagi rekrutmen LPDP dibuka. Sebagaimana kalian ketahui, karena COVID, saya memutuskan untuk tidak membuka rekrutmen yang seharusnya sudah kita lakukan pada bulan Maret dan April yang lalu. Karena memang kebetulan pada saat kita melakukan persiapan keberangkatan yang kita lakukan pada bulan Maret, ternyata kemudian kami mendengar kabar ada anggota persiapan keberangkatan yang terinfeksi atau terpapar COVID. Jadi seperti kembali lagi yang ingin saya sampaikan, pesan saya kepada kalian yang di NTT adalah pastikan kalian bisa menjaga nama LPDP melalui karya-karya atau kegiatan kalian. Kemudian yang kedua yang juga ingin saya sampaikan adalah saya ingin Mata Garuda itu menjadi fasilitator. Dan saya ingin dari masa ke masa apa yang telah dilakukan oleh pengurus sebelumnya itu harusnya menjadi building block bagi pengurus berikutnya. Nah, yang terutama menjadi fasilitator itu adalah Mata Garuda itu yang saya inginkan, dan ini yang saya sampaikan juga kepada Mata Garuda Pusat. Saya tidak menginginkan Mata Garuda itu berpihak, tapi berkarya. Saya menginginkan kalian itu seperti PMI begitu. Jadi orang tahu apa yang dilakukan oleh Mata Garuda itu adalah suatu karya. Nah itu yang nanti sungguh kita harapkan ada kabar-kabar seperti itu, bukan saja dari Mata Garuda di NTT, tapi juga di segenap wilayah Indonesia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, dan poin pentingnya adalah bukan kalian mendengar suara saya, tapi saya sekaligus ini saya ingin mengenalkan Pak Dwi Larso. Nanti boleh ya, sesudah saya minta Pak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP yang baru, untuk juga mengucapkan sepatah dua patah kata. Karena yang penting buat kami adalah bukan kami mendengarkan suara kami, tapi saya juga ingin dengar suara kalian, ide kalian, dan apa yang LPDP bisa bantu atau dukung Mata Garuda sebagai suatu organisasi alumni. Jadi mungkin itu yang ingin kita dengarkan dari kawan-kawan di Mata Garuda NTT. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Terima Pak Dwi. kasih, Mbak. Boleh ya Marta? Terima kasih, Ya. Pak Rio. Ya, terima kasih, Pak Rio. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dwi Larso. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Rio. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal rekan-rekan. Terima kasih. Saya kalau diundang oleh kawan-kawan NTT ini hampir tidak akan pernah menolak Pak Rio, karena saya waktu kecil itu pernah dari Manggarai sampai Moni ya, di Flores itu, sampai Kelimutu itu naik truk yang kadang-kadang harus nginep di jalan karena jalannya masih sulit ya, tahun 84-85 ya, long time ago. Jadi dunia yang sangat indah, sangat cantik, dan sangat damai Pak Rio. Saya pernah ke Kupang juga, tahun lalu saya dari Sumba, dari timur sampai ke barat, barat daya segala macam. Saya senang sekali, suka sekali dengan NTT. Nah, saya baru dan Pak Rio paham betul bahwa NTT ini masuk katakanlah daerah afirmasi. Saya ingin mengajak kawan-kawan bagaimana kawan-kawan bisa membantu kami agar betul-betul LPDP ini bisa hadir dan eksis untuk kawan-kawan di NTT ikut membangun. Tentunya tidak hanya NTT ya, daerah afirmasi lain, ada BIT, ada Papua Barat, segala macam. Nah tentunya ujung tombaknya adalah kawan-kawan. Untuk paling awal adalah sosialisasi program kita. Jangan sampai yang tahu tuh hanya teman kanan kiri saya yang ada di Jawa, di Bandung, di Jakarta ya. Dana LPDP ini adalah milik bangsa dari Merauke sampai Sabang. Tentunya daerah afirmasi harus mendapatkan penekanan yang lebih, sehingga saya akan bikin program untuk menyapa kawan-kawan dari Merauke, dari daerah tertinggal, termasuk NTT. Apalagi zaman sekarang lebih mudah ya untuk menjangkau kawan, ini kita bisa ketemu hari ini, sangat bersyukur sekali. Nah, kemudian ke depan juga kita akan melakukan tidak hanya sosialisasi program, tapi juga akan ada engagement untuk kawan-kawan yang ongoing awardee, yang sekarang sedang sekolah, itu harus selalu attach dengan kebutuhan bangsa ini, harus selalu punya kegiatan yang kemudian berkolaborasi dengan kebutuhan nyata di lapangan, baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Kemudian juga kawan-kawan nanti sebelum lulus harus sudah mulai kita ajak berpikir what next. Jadi kira-kira setahun sebelum lulus, kalau yang doktor 2 tahun sebelum lulus harus sudah berpikir what next. Sehingga jangan sampai lulusan LPDP menjadi masalah karena sulit mencari pekerjaan, kan sangat tidak mulia ya. Udah memakai uang negara titipan dari adik-adik kita, malah kita menjadi masalah bukan menjadi solusi. Nah, kita akan membantu LPDP, tetapi tentunya motornya adalah di kawan-kawan semua, terutama yang NTT adalah kawan-kawan di daerah NTT. Yang berikutnya adalah pengembangan alumni, seperti kawan-kawan ini, kami sudah bicara banyak dengan RB, bagaimana kita team up untuk agar supaya alumni ini saling berkolaborasi, saling dukung each other. Karena bagaimanapun kita punya benang merah yang sama, sama-sama alumni LPDP, kita punya misi yang sama, misi yang luhur untuk kemajuan bangsa kita. Nah, saya pikir dalam karir pun Anda harus saling mendukung, yang lebih atas mungkin mendukung yang bawah jadi mentor, yang bawah harus membuka diri untuk belajar dari yang atas. Nah, network ini akan kita ciptakan baik melalui Mata Garuda maupun kegiatan-kegiatan lain. Itu kira-kira pengantar dari kami, Pak Rio, dan saya sangat membuka diri, anytime kamu bisa call. Sebenarnya pas hari ini itu saya rencana lari ya, run to care dari Larantuka sampai Maumere. Harusnya, tapi gara-gara pandemi ya ditunda nanti. Suatu saat kita akan ke sana untuk menyapa kawan-kawan di NTT. Itu aja, terima kasih, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi untuk sambutannya. Sebelum kita beralih ke agenda berikutnya, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Ada yang bertugas, mungkin kita mengambil gambar dulu bersama-sama, virtual saja. Kak Albert mungkin bisa tolong dibantu untuk mengambil foto. Oke, terima kasih teman-teman yang mau pakai kameranya, silahkan diaktifkan supaya bisa saya ambil fotonya.
Oke, nah, 1, 2, senyum semuanya. Ya, oke. Bentar. Di layar berikutnya lagi ya, Pak Berikutnya ya? lagi. 1. Iya, satu-satu kita antri. Yang sudah di layar sebelumnya tidak perlu senyum sampai sekarang ya. Ini yang sesi berikutnya, layar berikutnya, Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke, masih ada satu layar lagi. Terakhir. Nah, 1, 2, 3. Ya, sudah Oke. selesai ya, Kak Albert ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rio dan Pak Dwi. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami. Selanjutnya kita akan beralih ke sambutan berikut dari Ketua Mata Garuda Pusat, Mas Erbi Setiawan. Silakan, Mas. Terima kasih Mbak Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Pak Rio, Pak Dwi. Alhamdulillah bisa meluangkan waktunya hari ini ketemu teman-teman NTT. Terima kasih ada Bu Ratna, kemudian Mas Ilo, Mbak Nurmala, Pak Kamil, juga bisa sempat menyapa teman-teman NTT. Pak Rio, Pak Dwi izin melaporkan, jadi Mata Garuda NTT ini kalau saya tidak salah kepemimpinannya baru berganti Pak, kurang lebih sekitar semingguan lah Pak, seminggu setelah pemilihan Mata Garuda Pusat. Sekarang ini di bawah pimpinannya Mbak Debri Salian yang kebetulan beliau ini juga merupakan dosen di Universitas Nusa Cendana di NTT sana Pak. Dan kita sudah buka obrolan di awal sebelumnya bahwa insya Allah nanti ke depan akan banyak kolaborasi di bawah pimpinannya Mbak Debri, terutama dengan aktor-aktor akademisi yang ada di NTT ya Mbak Debri ya. Kemudian Pak izin melaporkan juga bahwa di NTT ini anggotanya alhamdulillah cukup banyak, cukup aktif, bahkan kalau saya tidak salah tersebar luas, tidak hanya di ibu kota di Kupang saja Pak, bahkan sampai ke ND juga ada. Jadi kalau tidak salah sudah ada koordinator-koordinator per wilayahnya ya Mbak Debri, kalau saya ini nanti mungkin tolong lengkapin. Jadi teman-teman alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 11, karena tanggal 11 nanti akan ada forum silaturahmi Mata Garuda se-Indonesia, dan di sana kita akan lebih jelas nanti meminta arahan dari Pak Rio, Pak Dwi tentang jalannya Mata Garuda, beserta kita akan mendiskusikan apa nih yang bisa kita lakukan dalam menyambut kemerdekaan Indonesia nanti di tanggal 17 Agustus. Jadi harapannya mohon diluangkan waktunya terutama kepada Mbak Debri dan kepengurusan. Mungkin teman-teman ke depannya kita lebih banyak diskusi. Jadi mumpung ada Pak Rio, ada Pak Dwi, ada teman-teman dari LPDP, silahkan ditanyakan apa saja yang sekiranya teman-teman ingin tanyakan, supaya ke depannya menyambut apa yang tadi Pak Dwi dan Pak Rio sampaikan, teman-teman ini bisa menjadi agen perubahannya teman-teman pemuda di NTT, sehingga kita bisa bareng-bareng membangun NTT menjadi suatu wilayah yang lebih baik. Mungkin itu sambutan dari saya, Mbak Marta. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, Mas Erbi, Ketua Mata Garuda kita di Mata Garuda NTT ini baru terjadi pergantian kepemimpinan, dan kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Mata Garuda NTT kita, yaitu Kak Debri Salian. Silakan, Kak Debri. Baik, terima kasih Marta. Selamat sore Bapak Rionald Silaban. Selamat sore Bu Larso. Selamat sore Mas Erbi. Selamat sore Bu Ratna. Dan teman-teman dari Mata Garuda Pusat dan juga Bapak Ibu dari LPDP. Terima kasih atas kesediaannya sudah hadir secara virtual di Mata Garuda Nusa Tenggara Timur. Kami senang sekali Bapak Ibu, teman-teman semua bisa hadir join dengan kami sore hari ini. Terima kasih. Salam dari Kupang. Sebenarnya silaturahmi virtual ini ada karena kami sebagai
penerima beasiswa LPDP dan juga alumni penerima beasiswa LPDP dari Nusa Tenggara Timur itu jumlahnya lumayan banyak, Pak. Terakhir kali saya lihat itu jumlahnya adalah beberapa tahun yang lalu itu jumlahnya 200 lebih menuju ke 300. Tentu saja tahun-tahun sekarang ini pasti sudah bertambah, mungkin 300 lebih atau mungkin lebih dari itu. Nah, 601. Oh, wah, baik Pak, terima kasih infonya. Sebanyak itu kami berpikir untuk bagaimana kita bisa saling kenal, bagaimana kita bisa saling berkolaborasi, bagaimana kita menjadikan Mata Garuda Nusa Tenggara Timur ini sebagai rumah dari teman-teman penerima beasiswa LPDP. Karena itu, ini gagasan dari teman-teman semua untuk kita menyelenggarakan silaturahmi virtual karena memang masa pandemi ini juga, dan juga silaturahmi virtual ini sebenarnya jadi lebih baik daripada silaturahmi, kalau menurut kami lebih baik daripada silaturahmi tatap muka langsung, karena kami daerah kepulauan, Pak. Kami daerah kepulauan, dan kalau misalnya kami lakukan silaturahmi secara langsung, maka kemungkinan besar itu cuma terjadi di Kota Kupang saja. Teman-teman kami yang di Pulau Flores, teman-teman kami yang di Pulau Sumba, yang di Rote, di Alor, selain di Pulau Timor, itu agak jauh, agak susah untuk kami jangkau. Dan silaturahmi virtual seperti ini justru lebih baik untuk kita bisa menjangkau teman-teman yang jauh. Jadi saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mau join dari bukan saja dari dalam negeri, tapi bahkan juga yang masih sekolah juga bisa join. Terima kasih, selamat datang. Harapan saya ke depannya nanti MG NTT akan menjadi ruang dan rumah untuk alumni dan awardee LPDP NTT untuk berkontribusi kembali untuk pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa langsung kenal Mata Garuda Nusa Tenggara Timur seperti apa, kegiatan-kegiatan seperti apa yang bisa teman-teman sekalian lakukan dalam MG NTT ini. Nanti setelah ini kita kenal lebih dekat. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Yang terakhir, saya ingin mengenalkan pengurus Mata Garuda Nusa Tenggara Timur yang kali ini, dalam kepengurusan kali ini adalah kepengurusan yang paling banyak. Antusiasmenya sangat tinggi, sehingga yang mendaftar di kepengurusan kali ini yang terbanyak dari kepengurusan sebelumnya. Jadi saya ingin mengenalkan lebih dekat supaya teman-teman bisa kenal. Mungkin ada yang perlu atau ada yang bisa teman-teman bisa kontak teman-teman pengurus di periode kali ini. Nah, ada video singkat dan juga nanti saya akan membacakan nama-namanya. Silakan Albert. Terima kasih Kak Debri. Saya akan putar video pengurus Mata Garuda NTT. Ini tidak cover semua, tapi nanti saya akan membacakan namanya satu. Oke, saya mulai ya. Kepengurusan Mata Garuda NTT 2020-2022. Ketua Debriana Y. Salean, alumni PK 70. Sekretaris Maria Febriani Seran, alumni PK 86. Bendahara 1, Ana Apriani Solo, alumni PK 78. Bendahara 2, Sri Endar Utami, alumni PK 41. Divisi Kominfo, Albert Suwangsono. Divisi Pengembangan Program, Liki Yeledo. Divisi Sahabat Awardee dan Alumni, Oktalinvia Leslianti Nangkiawa.
Sekian videonya, saya kembalikan ke Kak Debri. Maaf, videonya tidak mengcover semua, jadi saya mohon waktunya sebentar, saya akan bacakan sedikit nama-nama dari pengurus kami. Ada 34 orang. Yang pertama, Novita Inawea, saya akan membacakan di divisi Kominfo terlebih dahulu. Ada Novianti Inawea, ada Yuliana Dalmanu, Ivana Soai, Muhammad Sudarbi, Marta Soai. Di divisi pengembangan program ada Albert Telnoni, Cornelis Anin, Bokma Tampu Bolon, Albert Malionghoa, Aronia Lola, Daniel Fointuna, dan Hestin Klaas. Dan yang terakhir adalah divisi sahabat alumni dan awardee daerah. Karena kita adalah daerah kepulauan dan belum ada perwakilan dari tiap-tiap daerah, maka kali ini akan ada perwakilan dari tiap-tiap daerah. Jadi kalau teman-teman daerah punya kegiatan atau punya masukan, teman-teman bisa langsung menghubungi PIC daerahnya. Yang pertama ada Albertus Jahamin, itu divisi sahabat alumni daerah di Kabupaten Manggarai Timur. Yang kedua ada Melisa Apriani, PIC daerah Sumba Barat Daya. Yang ketiga Astrid Kordanis adalah PIC Kota Kupang. Mary Fahik, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Konstantinus Kapu, PIC Kabupaten Manggarai Barat. Serli Lapui Makuni, Kabupaten Alor. Leonardo Kasa, Kabupaten Belu. Maria Elsiana, Kabupaten Ende. Angela Adem, Kabupaten Manggarai Barat juga, Flores. Grandiandus Sedamada, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dalvianus Kasemetan, Kabupaten TTS. Ya, itu saja. Jadi dari sudah ada perwakilan dari tiap-tiap daerah, tiap-tiap pulau ada perwakilannya. Nanti kita bisa kenal lebih dekat setelah ini. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Saya kembalikan ke Marta. Baik, terima kasih Kak Debri. Nah, selanjutnya ini karena seperti namanya, kumpul keluarga. Kita ingin lebih dekat lagi mengenal tentang apa itu Mata Garuda. Saya sudah dapat info, kita telah menyiapkan video untuk mengenal lebih dekat lagi tentang Mata Garuda, kegiatan-kegiatan Mata Garuda selama beberapa tahun terakhir ini apa. Dan oleh karena itu, tidak usah menunggu lama lagi, kita akan segera menyaksikan video Mata Garuda. Silakan Kak yang bertugas. Terima kasih Kak Marta. Mari kita menyaksikan video yang berisikan kegiatan-kegiatan yang telah pernah dilakukan oleh Mata Garuda Nusa Tenggara Timur. Apa saja ya kegiatan yang dilakukan oleh Mata Garuda Nusa Tenggara Timur? Yuk kita lihat. Mata Garuda NTT adalah wadah resmi forum silaturahmi alumni dan awardee LPDP yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Banyak kegiatan yang telah dilakukan bersama untuk ikut berperan memajukan kehidupan masyarakat NTT. Yuk kita lihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mata Garuda NTT. Massive Action. Kegiatan ini diinisiasi oleh Mata Garuda Pusat dan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2018, kegiatan ini bertemakan Toreh Cita 1000 Anak Bangsa. Alumni dan awardee berbagai inspirasi di desa-desa membangkitkan semangat anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar untuk berani bermimpi besar. Di tahun berikutnya, tahun 2019, kegiatan Massive Action ini dilaksanakan di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat. Kedepannya, para alumni dan awardee akan terus menjangkau daerah-daerah terpencil, terus menebar inspirasi dan informasi bagi adik-adik masa depan bangsa. Wish 2019.
World Indonesia Scholarship Festival adalah festival dan pameran beasiswa terbesar di NTT yang pertama kali dilakukan oleh Mata Garuda Nusa Tenggara Timur. Banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, di antaranya universitas dan komunitas yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak kurang lebih 1.000 peserta hadir dalam acara WIS 2019. Bagaimana? Tertarik untuk WIS tahun depan? Nantikan ya! Mbak Omong TOEFL dan TPA. Kegiatan ini awalnya adalah ide iseng dari beberapa anggota Mata Garuda NTT yang ingin membantu masyarakat untuk memiliki akses informasi dan merasakan bagaimana rasanya tes TOEFL dan TPA. Maka diadakanlah simulasi tes TOEFL dan TPA yang difasilitasi oleh para alumni dan awardee LPDP. Kegiatan yang awalnya hanya menargetkan beberapa masyarakat saja, akhirnya bisa memfasilitasi ratusan masyarakat umum di Kota Kupang. Kegiatan ini dirangkai dengan penandatanganan MOU Mata Garuda NTT dengan Kanwil BJB NTT. Kedepannya, Mata Garuda NTT akan berupaya untuk bersinergi dengan berbagai pihak di bidang pendidikan, pemerintah, swasta, dan komunitas-komunitas di NTT. Kegiatan-kegiatan akan terfokus pada dunia pendidikan, tidak hanya pendidikan tinggi, namun juga dari pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan akan terfokus pada dunia pendidikan meliputi gerakan pengurangan angka buta huruf, workshop TOEFL dan IELTS untuk masyarakat umum, dan berbagai agenda lainnya. Ya, sekian saya kembalikan kepada Kak Marta. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah melihat bersama-sama kegiatan-kegiatan dari Mata Garuda NTT beberapa tahun terakhir ini, ada WIS, Mbak Omong TOEFL, dan TPA. Dan berikutnya kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang Mata Garuda NTT. Oleh karena itu saya membuka sesi tanya-jawab bagi para peserta yang hadir dalam acara silaturahmi ini. Kebetulan ada Bapak Rionald Silaban juga di sini, sehingga mungkin ada yang ingin bertanya-tanya, langsung bisa dijawab. Saya mohon kepada setiap yang ingin berbicara untuk menggunakan fitur raise hand ya, angkat tangannya, karena saya lihat di sini ada 70 peserta, sehingga mohon agar masing-masing berikan, bisa angkat tangannya terlebih dahulu ya di fitur yang ada di Zoom ini, lalu kita bisa mempersilahkan, kemudian bisa langsung memberikan pertanyaannya. Saya nanti mohon kesediaan dari Kanike untuk membantu melihat teman-teman yang ingin bertanya. Oh, sudah ada satu ini. Ada Kak Julius Yosef Kasimo. Saya mohon kepada host, apakah bisa di mode senyapnya dinonaktifkan atau bisa dinonaktifkan sendiri? Bisa dinonaktifkan sendiri. Boleh diulang tadi siapa yang raise hand tadi? Julius Yosef Kasimo, namanya yang paling atas ini, Kak. Oh, bentar. Yang lain bisa ya bersiap-siap. Mungkin ada keluh kesahnya atau ada yang belum terjawab gitu ya. Keingintahuan tentang Mata Garuda NTT itu seperti apa, atau LPDP secara keseluruhan mungkin? Kak Julius silakan ini unmute sendiri ya, kayaknya harus di unmute sendiri. Ya, sudah. Kak Julius, oh sudah ya, ya silakan Kak Julius. Julius, kita nggak dengar suaranya. Iya, belum jelas, Kak. Mungkin bisa mikrofonnya bisa lebih didekatkan lagi. Ya. Kak Julius, halo? Bisa perkenalkan diri dulu ya Kak ya, PK berapa, alumni universitas mana, mungkin
pekerjaannya, kesibukannya sekarang apa, biar teman-teman yang lain bisa saling kenal juga. Mungkin kita bisa berkolaborasi kegiatan ke depannya, Kak. Masih belum kedengaran ya, Kak Julius. Apa mungkin bisa diketik saja, Kak? Diketik dulu ya, Kak ya. Kita menunggu pertanyaannya bisa diketik dulu. Jadi saya buka lagi kesempatan kepada teman-teman lain, rekan-rekan lain yang ingin bertanya. Ada Kak Hofni Pinehas, PK 155. Di kolom chat juga ada Kak Abe, ada pertanyaan. Apa, Kak Marta? Ya, satu-satu ya. Saya dulu, Kak. Kak Hofni, silakan, Kak. Perkenalan ya, Kak ya? Ya, Kak. Oke, selamat sore Pak Rio dan juga teman-teman dan kakak-kakak Mata Garuda. Perkenalkan, nama saya Hofni Pinehas Tafuli. Saya aslinya dari SOE. Saya sebagai guru sekarang di Jakarta. Yang mau saya tanyakan adalah kepada kakak-kakak pengurus Mata Garuda, karena secara pribadi saya baru tahu kalau ternyata kita memiliki perwakilan untuk tiap-tiap daerah yang ada di setiap kabupaten kita yang ada di NTT. Tindakan apa yang sudah dilakukan untuk, karena LPDP ini terbuka untuk semua. Ketika kita hadir di PK, selalu dikatakan bahwa LPDP tolong sampaikan kepada adik-adik, kepada saudara-saudara untuk bisa bergabung menjadi awardee LPDP, karena LPDP ini untuk semua. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak, sedangkan kalau kita ketika datang ke daerah, datang ke sana dan kita bilang, saya mendapatkan beasiswa LPDP. Banyak sekali orang-orang yang teman-teman yang ada di sana, bahkan saat saya mengurus surat kesehatan di rumah sakit SOE sendiri, itu sampai orang rumah sakit tidak tahu LPDP itu apa. Dan banyak yang tanya, LPDP itu beasiswa jenisnya seperti apa. Jadi mereka masih buta tentang beasiswa LPDP. Jadi sejauh yang saya lihat sampai sekarang, yang mengetahui tentang LPDP itu sendiri adalah teman-teman yang berkuliah, yang merantau ke Jawa. Terus juga yang hanya ada yang di Undana maksudnya, yang kuliah di Undana. Sedangkan teman-teman yang kuliah di kampus lain yang sebenarnya mereka juga memiliki peluang yang sama untuk bisa seperti kita yang sudah jadi awardee, tidak mengetahui kabar baik ini kalau saya bilang. Jadi yang saya lihat untuk komunitas-komunitas sejauh ini yang saya tahu hanya di Rote sama di Flores Timur yang memiliki komunitas untuk mengajak adik-adik yang ada di sana untuk bisa terlibat di dalam mengetahui tentang beasiswa LPDP dan juga mengarahkan mereka tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang awardee LPDP. Seperti itu, Kak. Jadi pertanyaan saya adalah apa saja yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak perwakilan yang ada di setiap kabupaten. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Kak Debri akan bersedia menjawab, Kak? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Hofni. Ya, Kak. Sebenarnya jawabannya benar-benar singkat saja. Kita inilah yang sumber informasi. Kita inilah yang penggerak adik-adik, teman-teman kita di daerah supaya mereka tahu apa itu LPDP, mereka punya akses informasi, bagaimana cara daftar. Itulah mengapa Mata Garuda di tahun-tahun sebelumnya ada kegiatan yang diinisiasi oleh Mata Garuda Pusat yang namanya Massive Action. Nah, itu kita ke desa-desa yang belum punya akses informasi terhadap beasiswa. Jadi dari pendidikan dasar kami sudah memberikan inspirasi kepada mereka bahwa mereka bisa punya kesempatan yang sama dengan kakak-kakak yang ada di Kupang misalnya, atau kakak-kakak yang ada di Jawa,
Mereka punya kesempatan yang sama melalui apa? Melalui beasiswa. Guru-gurunya pun demikian, bahwa mereka punya kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi melalui beasiswa. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai penerima beasiswa untuk menyebarkan informasi itu, untuk menebar informasi itu ke daerah-daerah. Kita jangan tunggu LPDP dulu, sampai kapan kita mau tunggu LPDP? Kita ini di daerah yang justru jadi penggerak untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang belum dapat informasi itu. Karena itu, Mata Garuda NTT punya inisiatif untuk menempatkan perwakilan-perwakilan di tiap daerah. Jadi yang tadi saya bacakan namanya itu, nanti kakak bisa kontak mereka di daerah. Kita mau buat apa nih di daerah? Atau misalnya ada kegiatan di Kupang, apakah kegiatan ini bisa dilakukan di daerah? Bagaimana caranya kita buat kegiatan itu di daerah? Itulah motor penggerak di daerah yang selama ini jangan kegiatan di Kupang saja, begitu. Jangan informasi itu cuma tersebar di kota-kota besar di NTT saja. Justru di daerah-daerah lah akan ada potensi-potensi besar yang nanti bisa bergabung bersama kita di keluarga besar LPDP. Itu sih, Kak, dari saya. Oke, maaf tambahan lagi, Kak, ya. Apakah kakak-kakak pengurus Mata Garuda sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat? Karena bagi saya, kalau pemerintah setempat bisa kerjasama, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah masing-masing. Seperti kalau di Sulawesi sendiri, itu namanya radio pemerintah daerah yang bisa kita manfaatkan untuk menyuarakan, menginformasikan tentang beasiswa itu sendiri, Kak. Itu sih masukan saya. Terima kasih Kak Hofni masukannya. Mungkin setelah ini Kak Hofni kami bisa kontak untuk kita kerjasama, karena untuk pemerintah sendiri itu dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada, tapi mungkin pemerintah daerah belum. Kedepannya mungkin itu bisa dimasukkan di agenda kita. Karena itu kita butuh ide-ide fresh yang seperti ini nih, yang nanti bisa kita eksekusi ke depan. Begitu sih, Kak. Oke, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab ya. Terima kasih Kak Debri untuk penjelasannya dan juga pertanyaan dari Kak Hofni. Ini kita ingin mempersempit pertanyaannya khusus untuk ke pusat dulu ya, berhubung masih ada bapak-bapak di sini. Jadi di sini ada yang sudah mulai bertanya. Ada yang bertanya di sini Pak, dari KAB, Awardi BIT PK 157. Beliau menanyakan tentang lokasi seleksi penerimaan beasiswa LPDP. Ada usul nih Pak, bagaimana jika di Pulau Flores agar biaya transportasi dari dan ke Kupang lebih murah. Ya, mohon izin untuk bisa menjawab mungkin Pak Rio atau Pak Dwi. Silakan Pak. Gini, pada dasarnya memang pada saat ini kan kita biasanya kita sebar ya, tapi kalau kalau tertentu pada suatu tempat itu nanti mungkin Pak Dwi akan lihat secara operasi itu bagaimana terhadap biaya LPDP. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk AB, karena sebetulnya kami sendiri sudah menyebar biasanya di 10 kota besar ya, dan itu dengan memperhitungkan jumlah minimum peserta. Jadi mungkin itu jawaban saya, karena kita juga bicara soal efisiensi dari operasi LPDP. Saya tidak berharap bahwa nanti LPDP menjadi terlalu mahal. Maksudnya, memang aku mengerti concern kalian, tapi saya juga berharap kalian mengerti, sebab belanja kami pun diperiksa oleh BPK, DPR, jadi mereka akan mempertanyakan mengenai soal efektivitas. Tapi nanti kita lihat dari waktu ke waktu, manakala dari NTT jumlahnya banyak, mungkin itu bisa kami pikirkan. Jadi mungkin itu jawabannya. Tapi saya persilahkan Pak Dwi. Baik Pak, saya menambahkan saja, memang
efisiensi dan akses itu kan memang kadang-kadang harus dipikirkan bersama-sama ya. Kan nggak mungkin satu tim kemudian yang tes 1 orang atau 5 orang. Tapi saya sepakat dengan prinsipnya Bang Abe ya. Jadi akses itu harus diberikan untuk semua orang dengan memperhitungkan faktor ekonomi. Nah, kami sendiri di LPDP atas arahan Pak Rio juga bahwa proses seleksi ini sedang kita olah untuk lebih sederhana. Dengan proses seleksi yang lebih sederhana, saya pikir akses ke kawan-kawan yang ada di pelosok, saya pikir akan terbuka lebih lebar. Contoh yang sederhana, katakanlah kalau kawan-kawan sudah dapat LOE dari universitas yang ada di daftarnya LPDP, saya pikir tes-tes yang diperlukan tertulis segala macam mungkin tidak perlu lagi untuk yang akademik. Karena Anda sudah diterima katakanlah di Universitas Cambridge katakanlah gitu kan, dapat LOE-nya misalnya. Tapi untuk yang kawan-kawan afirmasi, terutama kawan-kawan di BIT, kami memang berkehendak untuk melihat kembali memoles program afirmasi kita. Harapan kami yang pertama, makin banyak kawan-kawan di daerah afirmasi masuk di program itu, dan yang lebih penting makin banyak yang ikut program itu kemudian mendapatkan LOE. Jadi saya akan lihat program spesifik pengayaan bahasa, saya ingin pengayaan bahasanya efektif. Saya sedang mereview, saya dapat laporan tentang kinerja dari lembaga-lembaga yang memberikan program tersebut. Jadi saya sepakat kita akan menyebar lebih luas untuk daerah-daerah yang afirmasi, tapi penyebaran lebih luas ini bukan melulu karena fisik, kita bisa lakukan dengan cara-cara yang lebih efisien tanpa mengurangi aspek mutu. Ya, terutama mungkin masalah simplifikasi atau penyederhanaan proses seleksi dan lain-lain. Ya, dan kebetulan ini gara-gara pandemi kami walaupun baru kami punya waktu yang cukup untuk memikirkan hal itu. Sehingga nanti kalau terbuka 2021 praktis akan terbuka, dan kalau kita bisa membuka lebih cepat nanti kita lihat perkembangan pandemi. Kita sedang mengolah semuanya agar, karena waktu kami di DPR, saya diajak Pak Rio, salah satu concern-nya adalah memang daerah afirmasi. Dan itu saya tangkap betul note-nya, kemudian kita akan lakukan perbaikan-perbaikan. Kebetulan saya baru, jadi harus membawa sesuatu yang baru, tapi tidak mengurangi aspek mutu, kualitas dari proses pembelajaran kita maupun tujuan dari. Saya sengaja memang melihat ini afirmasi ini di NTT tercakup dalam 18 kabupaten. Dan saya sudah lihat juga lulusannya itu kebanyakan 44% itu bekerja sebagai akademisi atau peneliti, mayoritas 80% itu lulusan dalam negeri, dan sangat-sangat mutlak 97% lulusan S2, 3% S3. Nah, nanti kita lihat ke depan di tahun 2021 akan ada program baru yang mungkin akan membantu kita untuk menjangkau kawan-kawan di daerah lebih banyak. Karena kita juga akan membantu program S1 tapi yang super insentif. Ya, S1 yang kalau teman-teman dengar Kampus Merdeka, tapi tidak semua program LPDP harus masuk karena itu programnya Dikbud. Nah, LPDP akan memilih program-program spesifik yang bisa memberikan nilai tambah terbesar bagi daerah-daerah tertentu, kita akan memberikan penguatan. Dan itu akan terjadi nanti di 2021, sehingga jangkauannya bisa lebih banyak, orang mengenal LPDP lebih banyak. Saya senang sekali tadi radio ya, saya berpikir ya media apa di sana ya. Kawan Hofni tadi menawarkan, Pak ada radio di sana yang mungkin bisa dimanfaatkan. Itu ide-ide kreatif yang saya tangkap, saya tulis gitu. Itu Pak Rio dan kawan-kawan, terima kasih. Terima kasih Pak Rio, Pak Dwi, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Rio dan Pak Dwi. Berikutnya mungkin saya juga menawarkan ya kepada Pak Rio, Pak Dwi, atau mungkin dari tim LPDP yang lain, apakah ada pertanyaan seputar Mata Garuda NTT atau ada hal yang ingin lebih diketahui lagi tentang LPDP,
tentang Mata Garuda LPDP, maksud saya bisa mungkin menggunakan wadah ini, Bapak? Atau Mungkin, ada yang ingin disampaikan kepada ya, Marta, mungkin saya minta Pak Dwi dan kawan-kawan itu ada pertanyaan di chat, mungkin itu bisa diadres dulu. Salah satunya mengenai pembukaan rekrutmen. Mungkin yang ada di chat bisa kita jawab, baru setelah itu nanti yang disampaikan Marta. Silakan Pak Dwi. Ya Pak, terima kasih Pak Rio. Saya memang sedang membaca itu juga, jadi pas sekali. Mau tanya sekarang, kan lagi COVID, saya dengar penerimaan LPDP tahun ini ditunda. Kira-kira kapan LPDP membuka tes penerimaan lagi? Ya, kalau yang Maret kemarin, ya memang mau nggak mau memang harus ditunda. Tidak ada pertanyaan lagi lah itu. Pada kita saat naik-naiknya waktu itu ya. Nah, saya menyampaikan bahwa untuk tahun 2021, kami LPDP sudah sepakat mau nggak mau harus dibuka lagi. Karena bagaimanapun bisnis ini harus tetap berjalan, bahwa nanti akan ada hambatan untuk kawan-kawan yang pergi ke luar negeri karena negara tujuannya masih ditutup, yaitu biasanya kita minta defer atau ada yang online segala macam. Ya, tapi yang dalam negeri saya pikir kita sudah bisa memulai dengan online, itu 2021. Nah, yang September ini kita sedang pada penilaian akhir ya. Mohon nanti tunggu kalau memang kita akan lakukan pembukaan, kita sepakat, maka bukanya tentunya akan limited. Saya pikir yang luar negeri hampir tidak mungkin kita memberangkatkan ke luar negeri karena sampai sekarang negara-negara masih tutup ya, kecuali yang spesifik online. Nah, dalam negeri pun mungkin akan kita batasi juga untuk area-area tertentu yang mungkin akan membantu pemerintah, misalnya masalah pendidikan, yang kedua masalah kesehatan, dan beberapa area lagi yang sedang kita pikirkan. Jadi itu yang mungkin dalam 1-2 minggu ke depan akan ada pengumuman. Kita tentunya prinsipnya adalah kita ingin membuka dan bisnis itu dalam arti proses LPDP ini berjalan dalam kondisi yang baru. Kita tidak mau mengambil risiko sedikit pun terjadinya itu, sehingga akan ada beberapa penyesuaian dalam hal interview, dalam hal seleksi. Nah, kira-kira kalau yang nanti semacam LOE-nya sudah dapat di universitas yang masuk dalam daftar LPDP, kan kita tidak perlu ngetes lagi tentang potensi akademik teman-teman gitu ya. Itu sehingga kita bisa menghilangkan kemungkinan terjadinya penularan COVID gitu ya. Nah, masalah nanti adalah masalah kalau kawan-kawan paham itu persiapan keberangkatan. Nah, kami pun sedang mengembangkan beberapa alternatif agar itu bisa dijalankan dalam masa pandemi ini. Tidak semua bisa dijalankan dan mungkin itu akan bisa kita tunggu sampai pandeminya nanti selesai ya. Kita ingin Anda itu kenal satu sama lain dalam kerjasama dalam satu kesempatan yang sama, sehingga bondingnya lebih kuat. Nah, itu yang mungkin tidak bisa kita lakukan sekarang ya. Itu semua sedang kita pikirkan, semoga dalam waktu dekat sudah bisa kita dapatkan yang kita bisa melanjutkan pembukaan ini, rekrutmen ini dalam kondisi tetap ketat masalah kesehatan. Karena kita tidak mau ngambil risiko untuk urusan kesehatan. Itu prinsipnya. Kemudian masa unconditional utang kami di tahun depan sampai bulan berapa Pak jika belum lulus. Nah, ini pertanyaan spesifik nanti tentunya Bu Ratna atau kami atau bisa ditanyakan dengan WhatsApp atau lewat saluran kita ya, pertanyaan-pertanyaan spesifik sampai kapan bisa diundurnya, tapi LPDP secara prinsip memang memberikan toleransi kalau masalahnya adalah masalah COVID. Daud Jefferson dulu saya mau tanya, sekarang kan lagi masa COVID, saya penerimaan ya ini sama dengan tadi ya. Kira-kira sampai di situ ya. Ya. Sejauh ini yang lain ya. Iya Pak, kalau ada yang miss, let me know mungkin Bu Ratna bisa jump in, tapi saya pikir semoga nggak ada yang miss. Iya, nah, baik, tadi Pak. saya lihat satu lagi yang menarik bagi kami, statistiknya, saya udah minta Bu Ratna, kawan-kawan di Direktorat Beasiswa, agar kita bekerja berdasarkan data dan informasi yang valid. Sehingga saya akan minta data-data ini kita lihat. Jadi kalau DPR cerita afirmasi
kurang segala macam, saya ingin lihat datanya. Apakah betul, dan kalau memang betul, kami bisa melakukan perbaikan dengan masif kalau datanya terlihat. Nah, data yang kita lihat juga, teman-teman, bahwa yang kerja kebanyakan sebagai dosen akademisi, swasta 22, kementerian kelembagaan, PNS 11%, yang agak mengejutkan ini entrepreneurship itu hanya 1%. LSM juga 1%, sisanya itu fresh graduate yang mungkin belum melaporkan. Nah, ini nanti juga tugas kami di Direktorat beasiswa untuk melihat ini yang fresh graduate ini gimana, apakah memang sulit nyari kerja atau memang sedang berpikir-pikir atau apa, itu yang akan kita coba lakukan intervensi maupun program-program dari LPDP. Ya, kita akan berikan data, kita lihat nanti seperti apa. Baik, sementara itu kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak Dwi. Mungkin saya juga mohon izin nih Pak, sudah 1 jam berlalu sejak kita mulai. Apabila Pak Dwi atau Pak Rio mungkin ada agenda berikutnya, kami persilakan Bapak jika ingin meninggalkan acara silaturahmi ini, namun apabila masih berkenan, juga kami tetap menerima dengan hormat Bapak. Baik, mungkin sebelum saya meninggalkan acara silaturahmi ini, pesan saya begini, jadi untuk semua either alumni atau award di LPDP, cara kita melihat pengurus Mata Garuda NTT ini adalah kita harus melihat mereka sebagai orang-orang yang secara volunteer itu bahasa Indonesianya apa ya? Secara sukarela. Relawan, Pak. Ya. Ya. Itu mau mengurus gitu. Nah, sehingga bagi kawan-kawan awardee atau alumni, kalau ada yang punya ide, sampaikan kepada para pengurus ini. Karena kan kita semua di sini bekerja sama. Dan kebetulan para pengurus ini mereka mau secara sukarela untuk mengkoordinir gitu. Jadi itu harapan saya kepada semua alumni atau awardee yang dari NTT ya. Dan satu lagi seperti kata Pak Dwi ya, mungkin tugas kalian itu adalah memastikan lebih banyak anak-anak dari NTT untuk bisa bertarung mendapatkan LPDP. Saya cuma mau bilang terakhir, walaupun ini agak personal, mertua saya soalnya orang Rote. Jadi dan ayah saya dulu pernah bertugas di NTT. Kalau saya nggak salah tahun 1984 atau 1985 sebagai jaksa tinggi gitu. Jadi waktu dikasih tahu NTT saya bilang, wah saya mau sekali. Nah, dan saya ngerti karena ayah saya bercerita di tahun 80-an itu NTT seperti apa. Jadi tugas kalian sebagai either alumni atau yang masih awardee untuk mendorong lebih banyak lagi. Nah, nanti tempatnya Pak Dwi, mungkin kalau keadaan sudah membaik, tapi kalaupun keadaan tidak membaik, kita juga bisa melakukan Zoom kepada universitas-universitas di NTT, supaya universitas-universitas tersebut mahasiswanya bisa mengenal, karena kan saat ini kita baru memberikan tingkat S2 dan S3. Jadi mungkin itu aja tambahan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan selamat berkarya. Saya tahu ini pekerjaan sukarela, cuma-cuma, jadi saya mohon kemampuan kalian untuk menjalani tahan uji terhadap beberapa hal. Gitu ya, itu pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Waalaikumsalam Pak Rio. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya akan stay di sini, tapi kalau Anda mau jalan, saya persilakan ya. Saya akan monitor, kali-kali ada pertanyaan. Saya akan monitor sampai selesai. Aku izin ya. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak Rio. Terima kasih Pak Rio. Siap. Thank you Arbi. Semua. Ya, Pak. Saya ingin memberikan motivasi aja untuk teman-teman, singkat aja. Indonesia itu
rata-rata lama sekolah itu baru 8,3, 8,4 tahun. Jadi rata-rata orang Indonesia itu belum lulus SMP ya. Belum lulus SMP, baru lulus SD, hampir lulus SMP, rata-rata orang Indonesia. Jadi kalau kami melihat Anda semua lulusan S2, S3, ya, kemudian dari beasiswa yang prestisius, LPDP, dari negara ini, saya sendiri melihat saya sendiri lulusan S3, dulu juga dapat beasiswa, karena belum ada LPDP dulu. Rasanya kita ini adalah kaum elit ya. Elit itu bukan kita orang hebat yang terus kemudian penuh dengan kesombongan, kecongkaan karena kita dewa dibandingkan yang lain. Tapi elit karena kita dituntut pengabdian tanggung jawab yang lebih untuk membawa bangsa ini, masyarakat ini, baik di NTT, di Jawa, dimanapun, yang namanya lulusan S2, S3 itu adalah kaum elit yang dituntut tanggung jawabnya untuk membawa masyarakat kita yang rata-rata masih lulusan SD untuk maju, lokomotifnya adalah kita. Dan saya yakinkan teman-teman, hidup kita ini sangat singkat. Ya, saya sudah 56 tahun ya, 55 tahun. Rasanya paham betul artinya umur yang sangat singkat ini. Jadi selagi Anda muda, Debri dan kawan-kawan, saya challenge Anda untuk berbuat semaksimal mungkin, secepat-cepatnya, tidak mesti harus terburu-buru, karena time flies by ya. Waktu ini bergerak demikian cepatnya, nanti akan dilihat kontribusi kamu itu apa. Ya. Bagi kawan-kawan yang muslim, tahu rahmatan lil alamin, jadi kita harus menciptakan rahmat bagi seluruh sekalian alam. Kawan-kawan yang Kristiani tentunya paham artinya talenta ya, 1, 3, 5 talenta. Jadi Anda harus memanfaatkan talenta Anda untuk kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa. Ini waktu ini singkat ya, jadi Anda masih 20-an tahun, mungkin ada yang 30, rasanya masih muda, enggak itu ya, waktu akan bergerak demikian cepatnya. Saatnya Anda ini sudah S2, S3 untuk melihat tantangannya apa, beri solusi. Ya, beri solusi. Kalau bukan kamu, siapa lagi gitu. Kita tidak bisa mengharapkan orang tua saya yang tidak lulus SD misalnya. Jadi kita berharap pada cendekiawan seperti Anda semua. Itu kira-kira penutup dari kami, dan saya udah save ya kawan Debri nomornya, dan kebetulan Debri ini dosen di Prodi Manajemen ya, kalau nggak salah di Undana harusnya ya. Ya, saya betul. pernah ke sana itu, Nusa Cendana ya. Iya Pak. Saya Terima kasih, Pak. siap untuk kolaborasi, saling belajar each other. Saya juga dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB, saya dosen juga. Nah, satu lagi kawan, 2021 ini akan ada gerakan besar untuk membuat pusat-pusat kewirausahaan di universitas. Minimal akan ada 30 universitas yang akan menjadi pusat wirausaha. Karena wirausaha ini adalah problem solver. Jadi lulusan perguruan tinggi itu sekarang growth penganggurannya tertinggi dibandingkan golongan lain ya, SMA, SMK. Jadi kita perlu menggerakkan kewirausahaan yang berbasis perguruan tinggi agar nilai tambahnya tinggi dan memberikan solusi. Dan kalau kita bicara wirausaha, itu sentuhannya adalah lokal. Jadi kalau pusat kewirausahaan di Undana, ya lokal ekonomi di Flores dan sekitarnya begitu. Ya, ini adalah menurut saya demokrasi ekonomi, dan kita harus berjuang agar itu sukses baik di Flores, di Sumba, di Timor maupun di Jawa, di Aceh, di Merauke, di Papua ya. Saya ingin mendorong Anda teman-teman terutama Debri ya yang ada di perguruan tinggi, silakan create pusat kewirausahaan, Anda gandeng para pengusaha, real entrepreneur untuk membantu Anda menjadi mentor. Ya, nanti programnya akan disentuh oleh Dikbud dan LPDP pun kelihatannya akan bisa nyentuh karena itu multiplier efeknya cukup tinggi untuk kemakmuran bangsa. Itu kira-kira kawan-kawan, saya orang baru, saya belajar, maka itu saya senang sekali kalau bergaul sama kamu. Saya akan ikutin Anda sampai selesai, tapi saya mungkin tidak perlu aktif ya, mungkin mendengarkan. Takutnya mengganggu acara Anda, tapi saya akan tutup video, tapi saya akan mendengarkan. Kalau kira-kira ada yang ditanyakan spesifik, let me know, saya akan jump in balik lagi. Ya. Terima kasih, Pak. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan, sehat selalu, dan yang paling penting bahagia selalu, membuka jalan untuk menuju surga kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu. Terima kasih, Pak Dio. Salam Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Sebenarnya di sini kalau saya lihat ada pertanyaan juga ya untuk ke pihak LPDP-nya. Cuman mungkin nanti bagaimana? Mbak Depri mau kita jawab pertanyaan yang mana dulu ya terlebih dahulu? Dijawab yang ada dulu sih, Marta. Mungkin kita batasi karena waktu kita batasi 2-3 pertanyaan dulu. Setelah itu baru kita mungkin karena berhubung Pak Dwi masih ada pertanyaan yang untuk Pak Dwi, kita bisa filter ke pertanyaan itu ya, Marta. Iya, baik. Ini saya lihat ada pertanyaan dari Kak Septian Sulfikri, PK 154, memberikan usul. Apa bisa LPDP membuka program short term untuk para pemuda-pemudi di NTT yang menguasai bidang-bidang terutama menguasai bidang-bidang pertanian dan perikanan, karena ada banyak pemuda di ND yang mempunyai program beasiswa untuk mempelajari pengolahan kopi, tetapi mereka tidak mempunyai gelar sarjana S1, jadi hanya sebatas lulusan SMA. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Kak Maria Susanti tentang beasiswa untuk anak-anak NTT yang hanya tamatan SMA dan tidak bisa melanjut ke S1 karena keterbatasan ekonomi. Mungkin Pak Dwi bisa... Saya langsung aja ya. Kawan-kawan paham LPDP ini dana yang diperuntukkan untuk mengembangkan SDM agar nilai tambahnya maksimal. S2, S3. Ya, tapi per minggu lalu, ini bocoran dikit, tapi saya pikir Anda perlu tahu. Kita sudah bisa melangkah lebih bawah lagi. Kita akan ikut memperkuat program S1 kita. Ya, S1 kita terutama untuk yang memberikan daya ungkit yang terbesar. Nah, saya pikir entrepreneurship pasti daya ungkitnya besar ya. Ada riset-riset yang anak S1 yang mungkin exchange, mungkin nanti Anda juga paham akan ada komponen non-degree, tapi karena baru minggu lalu ini sedang kita poles ya. Nah, kita mungkin belum bisa masuk ke yang level SMA, SMK. Ya, karena itu areanya Dikbud dan areanya Disdik. Ya, ya LPDP kan bukan solusi untuk segalanya ya. Kita akan memilih area-area yang dimana bisa memberikan impact yang positif untuk itu. Tapi kita akan bisa mendidik guru-guru SMA dan SMK kalau mereka butuh katakanlah S2, S3, atau pengayaan katakanlah mau belajar teknologi perikanan atau pertanian dari Selandia Baru misalnya. Nah, guru ini multiplier effect yang akan kita bantu agar mereka bisa menjadi agen perubahan untuk siswa-siswanya. Ya, jadi kita harus pinter-pinter melihat yang mana yang akan memberikan multiplier effect terbesar. Ya, kalau kita mau main di bawah semua ya mungkin kita akan hanya istilahnya menggarami lautan gitu ya, nggak kerasa gitu. Nah, dana yang terbatas yang ada di kita akan manfaatkan yang memberikan impact maksimal. Itu tadi yang saya sebutkan ya, teman-teman yang di Undana, Debri, please mainkan ini entrepreneurship itu, karena itu akan menjadi lokal konteks untuk kawan-kawan di NTT. Ya, Anda bisa gabung segala macam. Nah, nanti pusat-pusat yang dibangun oleh Debri dan Undana gitu, itu bisa melakukan pelatihan-pelatihan untuk kawan-kawan yang tadi SMA, SMK, gitu kan? Nah, LPDP-nya membantu katakanlah lembaga itu atau membantu kawan-kawan S1, S2, S3 yang katakanlah menjadi mentor di program-program yang terkait atau menjadi trainer atau menjadi apa, gitu ya. Jadi kita harus pinter juga kan bagaimanapun yang namanya resource itu pasti terbatas ya. Dana LPDP juga terbatas ya. Dana LPDP yang kita bisa pakai kan hanya bunganya ya, hanya yield-nya. Bukan dana gelondongannya. Dana gelondongannya kan nggak boleh diapa-apakan, itu harus disimpan. Kita hanya mengambil interest-nya atau yield-nya atau hasilnya. Baik, dan banyak dana lain di daerah maupun di Kemendikbud, di kementerian yang lain juga bisa dimanfaatkan untuk
KOP UKM juga punya dana untuk ya masuk ke area itu. Sementara itu untuk rekan Septian ya, Zulfikri, yang lain saya nggak tahu nih, Samuel David, Proker Wardi terkait penanganan stunting segala macam, kesehatan yang belum mendapatkan akses, kita masuk ke area-area yang pengembangan sumber daya manusia. Dan saya yakinkan ke kawan-kawan, area prioritas itu salah satunya adalah kesehatan. Pendidikan, kesehatan, masalah digital, tentunya akan itu industri untuk menggerakkan ekonomi, entrepreneurship itu juga area-area prioritas yang akan kita dorong untuk dikembangkan ke depan. Ya, saya pikir kesehatan ini akan, tapi kita tidak akan membuka program untuk stunting segala macam, itu kan programnya Dinkes maupun Kemenkes ya. Tapi kita akan melakukan penguatan kepada dokter-dokter spesialisnya ya, pendidikan dokter, pendidikan doktor untuk dokter segala macam, dan juga tenaga kesehatan yang lain. Apakah bisa membuka beasiswa untuk anak NTT yang hanya tamatan S1 dan tidak bisa lanjut? Ini yang sudah saya jawab tadi ya, kira-kira begitu. Iya, sudah kita tadi. Sudah selesai nih, kawan-kawan, Mbak Marta ya, terima kasih. Saya kan ada di sini, tapi lanjutkan agendamu, kalau ada yang, kan tidak semua harus terkait LPDP ya, Anda tek-tok dengan Mas Erbi. Saya senang sekali organisasi ini, artinya Anda membangun sinergi. 1+1 tidak boleh 2, apalagi 1 ya. 1+1 harus minimal 3. Harus bisa menjadi 5 atau 10 ya, karena Anda punya kekuatan yang digabungkan kekuatan itu untuk membangun hasil yang lebih. Jadi kalau kumpul ada 70 orang, sekarang 80 orang, Anda harus punya result hasil yang dahsyat. Ya, bukan 1+1 jadi 80 ya, tapi Anda bergaul, bersinergi, berkoordinasi, bekerja sama sehingga hasilnya akan lebih dahsyat. Baik, itu terima kasih. Saya silent dulu. Terima kasih Pak Dwi. Berikutnya ini saya lihat ada pertanyaan dari Kak Julius Yosef Kasimo ini yang tadi yang belum sempat terjawab. Ada saran, ini kayak Julius dari PK145, sarannya untuk kepengurusan Mata Garuda harus dibentuk sampai tingkat kabupaten kota. Dan sebagai calon alumni mungkin mesti mengetahui ADART Mata Garuda. Ya, saya berikan kesempatan untuk Mbak Kak Debri mungkin, atau Mas Erbi bisa menjawab mungkin. Terima kasih Marta. Mungkin saya jawab dulu yang untuk kepengurusan Mata Garuda yang dibentuk sampai ke tingkat kabupaten kota. Nanti untuk ADART mungkin Mas Erbi bisa bantu saya. Untuk kepengurusan Mata Garuda yang dibentuk sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah, sebenarnya ada beberapa daerah dan juga beberapa daerah yang kepengurusan Mata Garudanya itu memang sampai ke kabupaten kota. Tapi untuk Mata Garuda NTT kali ini banyak pertimbangan mengapa kami memilih untuk akhirnya di kabupaten dan kota itu ada PIC atau penanggung jawabnya, atau orang yang harus teman-teman kontak. Jadi bukan kepengurusan daerah. Kenapa? Pertimbangan yang paling utama adalah untuk supaya rantai informasi itu tidak, dan hal-hal yang mau diurus itu tidak terlalu panjang. Regulasinya juga tidak terlalu membebani. Jadi kalau misalnya teman-teman di daerah butuh sesuatu dan harus melalui kepengurusan, kalau misalnya regulasinya panjang, kalau misalnya ada kepengurusan lagi di daerah harus ada ketuanya, ada sekretarisnya, bendaharanya, ada divisi lain-lainnya, mungkin akan semakin panjang rantai koordinasinya, dan itu akan semakin lama. Kami mencoba untuk kali ini kami buat ada satu orang yang bertanggung jawab, misalnya ada kebutuhan apa atau ada inisiatif apa, langsung menuju ke satu orang itu. Jadi untuk koordinasinya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lama. Itu pertimbangannya. Untuk kedepannya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Karena ADART-nya juga mungkin nanti Mas Erbi bisa jelaskan untuk kepengurusan.
Tapi pertimbangan dari kami itu, yang penting ada yang mewakili di setiap kabupaten atau kota. Begitu. Mas Erbi mungkin bisa tambahkan, Mas Erbi? Oke, makasih Mbak Debri. Untuk Mas Julius ya. Jadi untuk kepengurusan Mata Garuda tingkat kota dan kabupaten. Secara ADART, jadi kondisi ADART ini hari ini sedang dibentuk tim, sudah dibentuk, dan timnya ini bertugas untuk menyempurnakan ADART sesuai dengan kebutuhan teman-teman di daerah, dan salah satunya terkait dengan kepengurusan di tingkatan kota dan kabupaten. Nah, pada rapat pengurus terakhir dengan pengurus Mata Garuda daerah se-Indonesia, kita menyepakati bahwa salah satu poin yang harus dimasukkan ke dalam ADART adalah pembentukan Mata Garuda di tingkat kota kabupaten. Tetapi itu sifatnya nanti apabila kota atau kabupaten tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan, seperti misalkan minimal ada anggotanya berapa, alumninya berapa, yang domisili itu sedang diatur oleh tim itu. Dan nanti pun mekanismenya itu menjadi otonominya dari teman-teman MG di tingkat provinsi. Jadi dalam artian yang akan melegitimasi, yang memberikan SK-nya kepada daerah tersebut, kota kabupaten, itu nanti dari MG di provinsinya. Jadi di tingkatan pusat kita menyiapkan fondasi dasarnya, instrumennya di ADART-nya, tapi nanti ketika berimplementasinya, itu nanti ranahnya teman-teman kepengurusan di daerah. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Makasih Mas Julius atas masukannya. Terima kasih Mas Erbi, terima kasih Mbak Debri telah menjawab pertanyaan. Saya lihat di sini ada satu lagi, Kak Yohanes tadi ya, yang masih mengangkat tangannya. Kak Yohanes Kasih, silakan Kak, bisa mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih. Bisa didengar ya suara saya? Bisa Kak, silakan. Bisa. Oke, bisa. Oke, selamat malam Pak Dwi, Kang Erbi. Ingin bertanya ke Kak Debri, mohon maaf Kak. Tadi saat Kak Debri membacakan, sebelumnya saya Yohanes Kasih PK 145, maaf. Sekarang masih Awardi. Saat Kak Debri membacakan, kalau tidak salah dari Perwakilan Kabupaten Nagekeo tidak saya dengarkan Kak. Tidak ada kayaknya ya. Atau sudah ada Kak, mungkin saya yang terlewat. Karena mohon maaf, kami di Nagekeo sangat-sangat gencar dalam hal sosialisasi beasiswa LPDP. Mulai dari 2019 saat kami bertiga, waktu itu saya, Pak Roni sama Kak Andi, saat lulus seleksi BIT kedua, kami sebelum berangkat sudah lakukan inisiatif atas dasar untuk memberikan informasi, dan puji Tuhan dari atas kegiatan itu bekerja sama dengan Pemda menghasilkan 5 orang yang lulus BIT berikutnya. Nah, kami ingin bertanya kenapa di Nagekeo tidak ada perwakilannya, sedangkan alumni di sini banyak sekali, ada Kak Rosa, ada Kak Rita, Kak Maria, kenapa tidak ada? Itu mungkin pertanyaannya karena sampai saat ini selain kami memberi informasi tentang beasiswa LPDP, ini sekali lagi atas dasar inisiatif ya. Kami inginnya ada lembaga resmi seperti yang tadi sepakat ada PIASI setiap daerah. Kami kemarin itu sampai ke tahapan menghadirkan kepala pusat bahasa di Undana untuk ibu itu datang ke kami di Nagekeo dan melakukan tes TOEFL. Dan dari 12 orang yang ikut, sudah 8 orang yang lulus siap untuk mengikuti seleksi dan sambil menunggu informasi saat ini. Terima kasih, Kak. Baik, saya langsung ini ya, Marta. Terima kasih Kak Yohanes. Luar biasa sekali. Saya baru, karena memang saya baru, jadi saya juga baru tahu ini teman-teman di Nagekeo inisiatifnya luar biasa. Baru tahu Nagekeo atau baru tahu teman-teman di Nagekeo, Kak? Saya baru tahu kalau kegiatan. Saya tahu Nagekeo, Kakak. Oh. Siap. Oke. Jadi saya baru tahu kalau inisiatif teman-teman di sana luar biasa. Nah, kenapa tadi Kak Yohanes pertanyaannya kenapa kok di Nagekeo tidak ada, terus yang lain ada. Nah, ini ceritanya begini, Kak. Ini kemarin kan kita buka open recruitment untuk pengurus. Nah, di dalamnya itu ada
open recruitment juga untuk pengurus tiap-tiap daerah. Jadi yang kemarin kami share di grup Mata Garuda, terus nanti kami share juga di sosial medianya Mata Garuda NTT. Nah, itu yang teman-teman daftar. Jadi kalau misalnya tidak ada perwakilan di Nagekeo, memang tidak semua kabupaten kota 22 kabupaten itu kita cover semua, tidak ada perwakilannya, tapi minimal di daerah-daerah misalnya di Flores itu sudah ada beberapa. Nah, itu teman-teman yang volunteer untuk daftar. Jadi kami karena memang kami baru, jadi belum banyak informasi yang kami tahu. Justru di saat-saat seperti ini kami tahu bahwa ternyata teman-teman di Nagekeo juga punya inisiatif yang tinggi. Dan mungkin habis ini saya kontak Kak Yohanes nih untuk apakah saya langsung tembak saja nih Kak? Karena Kak ini. Masalah saya masih awardee sekarang. Oh iya, pokoknya nanti kita belum kontak. alumni. Itu adalah inisiatif dan teman-teman yang dari daerah yang mendaftar untuk mereka mau jadi koordinator tiap-tiap wilayah, tiap-tiap kabupaten kota. Jadi kalau misalnya ada kabupaten kota yang tidak tercover, itu artinya memang belum ada yang berminat atau yang bersedia untuk koordinasi di daerah, di kabupaten kota. Jadi itu kedepannya. Kalau awardee boleh, saya siap. Boleh. Boleh. Kalau awardee boleh. Awardee boleh. Alumni lebih baik. Baik, kalau misalnya karena kakak sudah pernah ada kegiatan sebelumnya, bahkan ada hasil apa? Ya, Kak. Ada yang sudah lulus, justru itu sangat bagus, Kak. Terima kasih karena sudah kasih kami informasi ini. Ya, sama-sama, Kak. Jadi memang ini silaturahmi, kita saling kenal, saling tahu. Grup saja tidak mungkin kita susah untuk kita tahu. Baik, jadi terima kasih Kak Yohanes. Iya, baik, Kak. Oke, siap, sama-sama. Karena kami di sini Nagekeo itu kebetulan inisiatif teman-teman awardee dan alumni berkumpul, kami kerjasama dengan Pemda. Nah, Pemda itu biasanya respon baik dan mereka mengumumkan di selain ke masyarakat umum, ke PNS yang masih S1, banyak juga yang ikut, dan juga beberapa PNS sudah lulus juga, sekarang lagi berangkat pelatihan bahasa, dan itu puji Tuhan. Terima kasih. Kakak bisa japri nomor HP ke saya ya, Kak? Siap. Ya, terima kasih, Kak. Silakan, Marta. Marta, sound-nya masih itu off. Oh ya, baik. Mohon maaf ya. Terima kasih Kak Debri, terima kasih Kak Yohanes juga memberikan pertanyaan, bahkan juga menceritakan kontribusinya ya. Terima kasih banyak. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya kita bekerja bersama-sama. Dan saya rasa sudah cukup ya untuk pertanyaan tanya jawab kita pada sore hari ini. Kita akan beralih ke agenda berikutnya. Kita tadi sudah agak serius-serius nih pertanyaan-pertanyaan tanya jawabnya. Marta, karena memang kita minta izin waktu sebentar, karena kita dibatasi waktu juga. Kiranya kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada ide atau apa yang mau disampaikan secara langsung, bisa japri saya. Saya nanti tinggalkan nomor HP di kolom chat. Bisa japri ke saya karena memang kita terbatas waktu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kak Debri. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin belum terjawab pertanyaannya, ingin lebih tahu lagi tentang Mata Garuda NTT, di sini ada Kak Debri ya, akan meninggalkan nomor HP-nya, bisa dikomunikasikan di waktu yang akan datang. Dan kita langsung saja beralih ke acara berikutnya. Kita akan games bermain Kahoot yang akan dipandu oleh Kanike. Oleh karena itu saya persilakan Kanike untuk memandu kita dalam permainan ini. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Marta. Teman-teman semuanya, saat ini kita akan bermain Kahoot. Dan kalau misalnya teman-teman belum tahu Kahoot itu seperti permainan kuis.
kuis sebentar saja, dan dimohon dipersiapkan jet-jet HP ataupun komputer dari teman-teman, karena kita akan menggunakan Kahoot ini bermain langsung, dan teman-teman jika menggunakan komputer bisa melihat pertanyaannya, dan teman-teman yang menggunakan handphone itu bisa langsung melihat permainan ini. Kita hanya bermain tentang benar. Jadi permainan ini akan ada dua kotak, yaitu warna biru dan warna merah. Kotak yang berwarna biru itu untuk menandakan benar, dan kotak yang berwarna merah itu menandakan salah. Seperti itu. Jadi sambil menunggu teman-teman dipersiapkan, saya minta Kak Albert untuk menunjukkan PIN, dan untuk memasukkannya, teman-teman mohon memasukkan PIN dan nama, misalnya nama panggilan, kemudian underscore PK berapa. Misalnya nama panggilannya Nike underscore PK 162, seperti itu. Karena itu akan dinyatakan valid. Seperti itu ya. Jadi nama, panggilan, underscore angkatan PK-nya berapa. Seperti itu. Seperti Marzo underscore PK 162. Dan itu akan dinyatakan valid sebagai kandidat partisipasi permainan. Dan untuk sekedar informasi, Mata Garuda NTT hanya menyediakan untuk satu orang, apresiasi khusus untuk satu orang dengan poin tertinggi untuk hari ini, seperti itu. Dan pertanyaannya itu sangat simpel sebenarnya, tentang pengetahuan akan LPDP dan pengetahuan umum. Sambil menunggu teman-teman, kita juga, saya akan menginfokan lagi, kalau teman-teman menggunakan HP, saya bisa sambil membuka HP, kan tidak bisa melihat layar pertanyaan, saya akan membaca pertanyaannya untuk teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, sambil menunggu permainan yang sudah masuk sekarang ada 15 orang, kita masih menunggu, saya berikan waktu kesempatan 2 menit untuk menunggu teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya. Baik. Oke, sambil menunggu teman-teman, saya akan membaca siapa saja yang pemain-pemainnya aja yang baru masuk ini. Ada Kak Farli, PK 10, Kak Elsie, PK 168, Kak Ian, PK 158, Kak Opin, PK 155. Wow, sangat beragam sekali ya PK-nya dari berbagai macam. Ada yang bahkan dari angkatan yang terdahulunya sebenarnya ya. Sudah sampai ratusan, ternyata LPDP ini sudah sangat membantu sebanyak ini PK-nya, seperti itu. Ada Kak Fidel PK 48, Kak Eston PK 150, kemudian Kak Bayi PK 163, kemudian ada Kak Angela PK 127, siapa lagi nih? Kak Hanifa PK 167, selamat datang. Oke. 1 menit lagi. Ayo mulai bergabung. Untuk sekedar pengetahuan umum, untuk apresiasi yang diberikan oleh Mata Garuda, ini hanya sebagai apresiasi saja, jadi ini permainan bukan untuk mencari siapa yang paling, untuk penghargaan atau apapun, ini hanya untuk senang-senang saja. Jadi Mata Garuda memberikan apresiasi pulsa ya, seperti itu. Ya, dan soalnya itu hanya pengetahuan umum tentang NTT dan LPDP. Jadi hanya tentang kita-kita saja. Ya, kita masih ada waktu sebelum kita mulai. Ayo yang lain. Ya, dan ini sebenarnya itu merupakan agenda terakhir dari kegiatan silaturahmi kita untuk hari ini, yang merupakan silaturahmi yang diinisiasikan oleh Mata Garuda tahun ini, seperti itu. Dan kedepannya dari hal-hal seperti ini bisa mendekatkan kita ke depannya, bukan hanya sekedar berdiskusi, tapi kita juga sambil memberikan inisiasi, dan juga kita bisa tidak hanya serius-seriusnya saja, tapi kita ada senang-senangnya. Dan kedepannya juga
untuk teman-teman semua, jangan keburu untuk meninggalkan grup silaturahmi, karena kedepannya kita juga mungkin akan berkolaborasi lagi kembali dengan teman-teman semuanya. Terkhususnya untuk mendata teman-teman kita semua, seperti tadi kan disempat diinginkan oleh oleh LPDP Pusat tentang bagaimana sih kondisi kita Mata Garuda di NTT ini. Oke. 20 detik lagi. Sudah 42 kan Ike? Oke. 42 peserta. Kita Sudah di sini yang lumayan, tersisa 69 peserta di Zoom ya Kak. Ini ada 42 peserta yang sudah masuk di Kahoot. Sepertinya permainan ya kan Ike? Kira-kira siapa yang akan beruntung mendapatkan hadiah dari Mata Garuda NTT? Iya, kedepannya diharapkan Mata Garuda bisa memberikan hadiah lebih proper lagi ya. Dan lebih menantang lagi, seperti itu. Makin banyak mungkin ya, semakin banyak peserta, pasti semakin besar juga nilai hadiahnya nanti. Luar biasa. Kak Debrinya sudah senyum-senyum saja nih kan, karena ide kita berdua. Iya. Oke, waktu sudah menunjukkan kita akan mulai. Mari kita mulai. Kak Albert? Oke, siap ya. Aku tekan mulai. Ya, oke. Ingat warna biru untuk benar dan warna merah untuk salah. Pertanyaan pertama, bunga cempaka dipakai sebagai logo LPDP, benar atau salah? Biru atau merah? Yang mana yang paling cepat? Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, 33 orang menjawab benar, 5 orang menjawab salah. Oke. Kayaknya itu salah, kesal aja Kak, bukan karena nggak tahu Kak. Iya, salah tekan aja ya. Mungkin saya salah menginformasikan ya, kesalahan kepada saya. Jawabannya itu benar, bahwa bunga cempaka itu merupakan logo, dan kuncup bunga cempaka itu melambangkan fleksibilitas LPDP dengan untuk berkembang sesuai kebutuhan zaman yang dinamis. Jadi LPDP itu untuk kita bisa berkembang secara dinamis. Oke, terima kasih. Untuk kedua, dilanjutkan. Ayo bersiap-siap. Oh, ini ada top 5-nya. Oke, ada Kak Vicky, PK 104 dengan poin 940. Diikuti Kak Ana, PK 78, Kak Randi, Kak Ozi, dan Kak Eston. Keren nih, terima kasih. Luar biasa. Jadi di sini untuk permainan Kahoot diingatkan siapa yang paling cepat dan tepat menjawabnya akan mendapatkan poin tertinggi, seperti itu. Dan selanjutnya untuk nomor 2, silakan. Bersiap-siap. Biru benar, merah salah. Kemanusiaan termasuk salah satu nilai dan budaya dari LPDP, benar atau salah? Apakah teman-teman menghafal kemanusiaan termasuk salah satu nilai dan budaya dari LPDP? Oke. Wow, ini kayaknya 50-50 ya. 20 orang menjawab benar dan 15 orang menjawab salah. Ternyata teman-teman, jawabannya salah. Jadi nilai budaya LPDP kalau teman-teman hafal itu ada 5. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Seperti itu ya. Jadi kemanusiaan tidak termasuk salah satu nilai dan budaya LPDP. Seperti itu. Oke. Wah, itu ada yang bilang yang salah ikut PK ulang tuh. Yang 15 mungkin yang 15 ini belum PK Kak. Iya, ini kami korban belum PK juga nih Kak. PK 162, terakhir 160 Kak. Tapi jawabnya tadi benar kok Kak. Oke. Kita lanjut untuk lihat top 5-nya siapa saja. Silakan. Jeng. Kak Opin, PK 155. Wah, Kak disalip ya nih. Kak Hasbi, Kak Keisha, PK 161, ada Kak Indri juga. Oke, luar biasa. Ini keren nih, top 5. Lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya. Oke, beasiswa Indonesia Timur merupakan salah satu kategori beasiswa LPDP. Ini harus dijawab nih benar oleh awardee Indonesia Timur. Jangan sampai ada yang salah. Apakah ini benar? Yes, exactly. Oh my God. Wow, semuanya benar ya Kak. Sekali. Ya, itu luar biasa. Benar-benar. Ini memang semua tidak salah. Masuk BIT ya Kak ya? Nggak salah, awardee.
Oke, untuk sekedar informasi, ternyata BIT itu sudah di-launching dari tahun 2017. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi lanjut untuk melihat top 5-nya. Siapa yang jawab tadi cepat? Oke, Kak Opin, PK 155. Kak Opin masih memegang ya, posisi pertama. tertinggi. Apakah akan terus seperti ini? Kak Thomas, PK 128. Oke, dan diikuti oleh Kak Indri. Oke, luar biasa nih. Keren-keren. Lanjut lagi, selanjutnya. Semakin panas ya, Kak ya. Panas. Dipijit-pijit dulu tangan-tangannya untuk kecepatannya. Iya, direnggangkan dulu ya, biar cepat nanti. Oke, lanjut. 4. Oke, Festival Komodo tidak termasuk salah satu dari 4 perhelatan dari kalender of event NTT yang masuk top 100 Wonderful Indonesia. Benar atau salah? Jadi Festival Komodo tidak termasuk salah satu dari 4 perhelatan kalender of event NTT yang masuk top 100 Wonderful Indonesia. Benar atau salah? Oke, 4 orang jawab benar dan 33 jawab salah. Kayaknya yang 4 orang ini kayaknya salah. Ini ya. Oke, kita langsung lihat aja siapa top 5-nya. Masih Kak Opin, luar biasa. Wow, ini kayaknya internetnya Kak Opin benar-benar kecepatannya di atas rata-rata ya kayaknya. Oh iya, ini internet, kecepatan internet memang mendukung ini ya. Iya, bukan karena nggak tahu ini, tapi karena internet segala sesuatunya ini sinyal. Bisa jadi. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 5. Wah, ini kayaknya pengetahuan. Jadi untuk Gunung Ineria merupakan gunung yang terletak di Kabupaten Ngada. Benar atau salah? Oke, Gunung Ineria merupakan gunung yang terletak di Kabupaten Ngada. Ini kalau misalnya teman-teman yang suka traveling dan luar biasa. Oke, 33 orang jawab benar dan 4 orang jawab salah. Dan sekedar informasi, Gunung Ineria itu merupakan salah satu ikon sendiri dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dan itu benar ada di Kabupaten Ngada. Kita lihat top 5-nya siapa aja. Wow, memang luar biasa. Kayaknya ini benar-benar, kayaknya Kak Opin lagi di mana ya? Kak Opin kayaknya dekat sama sinyal. Perlu diketahui keberadaannya sekarang berada di mana, karena kecepatan internetnya luar biasa sekali. Dan diikuti Kak Hasdi dan Kak Thomas, PK 128, Kak Keisha, PK 161, dan pemain baru nih, Kak Fidel, PK 46. Oh, ini masih bisa nih. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Bisa. Ayo kakak-kakak yang ingin menyalip Kak Opin. Silakan. Atau Kak Opin akan tetap mempertahankan tahtanya. Bisa jadi. Oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, terdapat 23 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Ayo, yang ngaku anak NTT. Benar atau salah? Terdapat 23 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Jangan hitung satu-satu dulu ya, langsung di. Oke, ini 50-50 ya. 13 orang. 13 orang jawab benar, 25 jawab salah. Jawabannya salah ya. Jadi, di NTT ini kita ada totalnya 22 kabupaten dan kota, tapi 21 kabupaten dan 1 kota. Seperti itu. Jadi, jangan sampai terbolak-balik. Seperti itu ya. Oke, kita lihat top 5-nya siapa aja. Masih Kak Opin tidak bergerak. Wow, saudara-saudara. Oke, kita ada pemain baru nih, Kak Eto, PK 164, ada Kak Vito, PK 165, Kak Top, PK 143. Nah, luar biasa. Oke. Lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya. Oke, Lembaga Pemerhati Dana Pendidikan adalah kepanjangan dari LPDP. Yang ngaku awardi alumni LPDP, jangan sampai salah. Please, jangan sampai Ayo kita lihat ya kepanjangan dari LPDP. Apakah benar semua? Wow. Wah, ini kayaknya satu orang mungkin, aduh salah ya. Biru mungkin salah dipikir itu, ini ya. Salah tekan. Mungkin salah tekan. Itu, Kak. Sinyalnya tadi agak bermasalah, mau jadi jawab, mau tekan salah, tapi malah benar gitu, Kak. Iya. Semua ngerti jadi, kok, Kak. Iya. Pokoknya awardi alumni itu pasti semuanya benar, yakin lah. Seperti itu. Oke, kita lihat top 5. Siapa aja? Wow. Sepertinya tidak tergantikan, saudara-saudara. Oke, ini kayaknya pemainnya udah tetap ya, namanya dari tadi seperti itu, hanya bolak-balik saja. Kak Hasdi, Kak
Top, Kak Eto, Kak Vito, seperti itu ya. Sudah ketahuan pemainnya siapa aja, seperti itu. Lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya. Ubi nuwabosi bukan merupakan salah satu jenis ubi dari Flores NTT. Ini ubi nuwabosi bukan merupakan salah satu jenis ubi dari Flores NTT. Oke, benar atau salah? Oke, 6 orang jawab benar, 31 orang jawab salah. Jadi kayaknya 31 orang ini udah pernah makan ubi nuwabosi sendiri ya, mungkin ya. Dan jawabannya itu memang salah. Karena ubi nuwabosi itu benar-benar adalah salah satu jenis ubi yang terdapat di ND, Flores, wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi salah satu ubi ini termasuk tanaman endemik yang hanya di Flores dan tidak di semua provinsi tumbuh seperti itu. Jadi spesial. Oke, kita lihat di top 5-nya siapa aja. Wow, Tetap bikin luar biasa, Kak kayaknya bikin Opin. senyum-senyum aja nih. Pertahankan, Kakak. Oke, kembali lagi ya Kak Eston ya. PK 150 kembali lagi ke dalam top 5 ini. Seperti itu. Oke, Waduh, lanjut ada yang mengeluh nih, lagi. jaringan masih loading, sudah time's up. Wah, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Jangan sampai kelewat. Oke, Pulau Nias adalah pulau paling selatan Indonesia. Ayo, Pulau Nias adalah pulau paling selatan Indonesia. Orang NTT harus tahu pulau paling selatan Indonesia itu hanya ada di NTT. Apa itu? Oke, 35 orang jawab benar, jawab salah, dan 4 orang jawab benar. Jadi, untuk sekedar informasi, Pulau Nias itu ada di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia, dan Pulau Rote merupakan pulau paling selatan Indonesia. Seperti itu. Oke, jangan sampai salah. Itu pengetahuan tentang kita, Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang pertanyaan the last but not least. Oke, silakan ditarik napas dulu, dibuang, dihembuskan. Oke, kemudian dipersiapkan. Oke, kayaknya pemainnya ini aja. Kak Opin, Kak Hasbi, Kak Eto, Kak Vito, Kak Eston. Kayaknya yang lain ini mungkin masalah jaringan aja ya. Kalau nggak masalah jaringan, mungkin udah bisa mengalahkan top 5 ini. Seperti itu. Alright, kita lanjut pertanyaan paling terakhir. Siap? Siap? Mata Garuda adalah wadah bagi para alumni dan awardee beasiswa LPDP untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Benar atau salah? Mata Garuda adalah wadah bagi para alumni dan awardee beasiswa LPDP berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Oke, kayaknya yang satu orang ini kayaknya mungkin keselip lagi. Iya, tetap keselip saja. ya. Ya, keselip saja. Jadi terima kasih untuk 40 orang atau pemain ini yang mengikuti kuis singkat ini, benar atau salah. Dan kita akan melihat akumulasi jumlah dari semuanya ini. Yang dari tadi itu top 5, hanya ada satu saja, maaf ya, hanya ada untuk satu saja. Ya katanya kalau who is the winner itu hanya untuk juara 1 kayak gitu. Jadi kalau juara 2-nya itu biasa runner up, tapi nggak dihitung untuk saat ini, oke? Dan kita lihat who is the winner for today Kahoots competition. Silaturahmi daring Mata Garuda NTT ada Kaet. Oke, no. Wait, juara 3, juara 2. Ada sabar. Tenang. Siapakah dia? Ada Kak Opin, PK 155, luar biasa. Sudah diduga ya, yang terus mempertahankan untuk Kak Hasbi 145, ya, Kak PK 169, kalian luar biasa, dan serta teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam permainan singkat, benar atau salah. Kiranya ini juga bisa membrainstorming kita tentang bagaimana sih LPDP itu, bagaimana sih pengetahuan kita tentang daerah kita sendiri ke depannya seperti itu. Untuk Kak Opin sendiri, PK 155, nanti langsung japri aja ke kita, oke? Nama lengkap beserta nomornya, ya. Dan kita akan berkontak selanjutnya untuk memberikan apresiasi dari Mata Garuda. Oke, terima kasih. Saya Nika. Untuk Kahoots Silaturahmi dari Mata Garuda NTT, saya kembalikan ke Kak Marta.
Terima kasih Kak Nike. Terima kasih sudah memandu mainan singkat kita yang sangat seru tadi. Selamat buat pemenang Kak Opin ya. Kita akan beralih lagi ke agenda yang hampir terakhir karena saya mungkin minta kesediaannya Kak Debri ya untuk memberikan penutup, mengakhiri sesi tanya jawab kita tadi dan pesan-pesan rencana Mata Garuda NTT ke depannya. Silakan Kak Debri. Oke, terima kasih Marta. Sebelumnya Kak Opin, yang mana ya Kak Opin? Halo Kak Opin. Halo Kak. Oh Kak Opin. Baik, Kak Opin langsung japri Marta ya Kak. Oke Kak. Wah, semangat sekali Kak Opin. Oke. Terima kasih. Oh iya ya. Akhirnya kita sudah sampai ke agenda yang paling terakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Mas Erbi, untuk Ibu Ratna, untuk Pak Dwi Larso, Pak Rio juga, dan tim dari LPDP yang sudah stay sampai dengan selesai di acara silaturahmi virtual, kumpul keluarga LPDP NTT. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah stay sampai selesai. Harapan kami ke depannya kita bisa terus bersinergi, berkolaborasi, ada agenda-agenda baru ke depannya, kita bisa terus bekerja sama dengan baik, lebih banyak lagi anak-anak muda NTT yang bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi melalui beasiswa, lebih banyak lagi alumni dan awardee yang berkontribusi untuk kemajuan Nusa Tenggara Timur, dan itu semua bisa dilakukan kalau kita semua bekerja sama. Nah, akhir kata, saya mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang selama acara ini berlangsung. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Saya kembalikan ke Marta. Silakan Marta. Baik, terima kasih Kak Debri telah menutup acara ini karena sudah semua agenda kita sudah terlaksana dengan baik, puji Tuhan. Maka saya Marta Soai sebagai pembawa acara mewakili Badan Pengurus Mata Garuda NTT yang memfasilitasi silaturahmi virtual kumpul keluarga penerima dan alumni penerima beasiswa LPDP NTT. Kami undur diri, kami mohon maaf apabila ada kesalahan sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan di hadapan para rekan-rekan sekalian. Kami mohon maaf dan selamat tinggal, selamat malam, sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih Pak Erbi. Salam sukses buat semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih. Bu Ratna. Terima kasih Pak Dwi. Hadir Bu Ratna. Terima kasih Bu. Malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam NTT. Selamat malam. Salam dari NTT Pak. Semoga nanti Pak Dwi bisa main-main ke NTT. NTT ya. Selamat malam. Pak Akbar Isu. Kapan ke Malang? Selamat malam kakak kadang semua. Terima kasih su join. Mbak Debri, makasih undangannya ya. Teman-teman, makasih. Terima kasih Kak Erbi. Balik kanan. Pusat dan juga LPDP. Yap, kita ketemu lagi hari Selasa Mbak Debri ya. Siap Mas. See you. Thank you teman-teman, selamat malam. Selamat malam.